Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina umatina ajdadina ajdatina walimina masyayina ustadina karabatina wa ahbabina. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wala baina asdaqal hadis kitabullah khairal hadi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar bizanal mutasillam mu'allif wa jaman nabiyyi wa bikum bidarini amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz, bil khusus guru-guru kita Abuya, Kiai Haji Dr. Ahmad Munib MA, Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur, Kiai Haji Rafiuddin, Kiai Haji Ahmad Mubarak, Kiai Haji Lukman Hakim, Kiai Haji Haruna Rasid, berkhusus Ketua Jamiah Subuh, Kiai Haji Idris Asli, dan banyak guru-guru kita, Kiai kita yang mohon maaf saya nggak sebutin atu-atu. Habis waktunya buat nyebutin doang. Saking banyaknya guru-guru kita doain mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia akhiratnya, sehingga dapat membimbing kita dengan ilmu-ilmunya. Ketua DKM Masjid Jamiah Al-Abror, ustaz jajarannya, dan para ketua DKM yang tergabung dalam Jamiah Subuh, jamaah sekalian, bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pagi hari ini dengan nikmat Allah kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang diikuti dengan kegiatan rutin sebagaimana biasa. Kita berharap mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kalimat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, banyak sekali pagi hari ini kita dapat keutamaan Allah. Niat dari rumah memang sesuai dengan judulnya Jamiah Subuh. Ya, kita niat berjamaah salat subuh. Yang kedua, kita juga thalabul ilmi. Ketiga, silaturahim. Alhamdulillah, insya Allah pahalanya banyak banget. Iya, banyak banget itu ya. Silaturahim. Kalau sekarang memang subuhnya jam 4 lewat berapa? 5 menit. Iya. Bangun jam setengah 4 kesiangan karena belum buat WC, belum buat ini. Bangun setengah 4 udah kesiangan sekarang kalau mau kuliah subuh. Bener-bener banget makanya. Ya kalau sedikit agak berkurang jamaah ya karena memang begitu. Kalau telat dikit bangun ya udah gitu. Ya padahal mah kalaupun telat juga jadi nggak apa-apa datang gitu ya. Kalau saya kalau udah telat malas saya gitu ya. Iya. Ada yang nanya jamaah, Tad apa? Oh, jamaah kuliah subuh katanya segini-gini aja, gini-gini. Saya bilang, dulu mau dikit, sekarang mau banyak. Alhamdulillah. Orangnya dia juga enak aja. Dulu mau udah banyak yang mati, saya kata gitu. Lah iya. Sekarang mau lain lagi udah ganti. Cuman matinya tuh aku mau gus gitu. Iya. Nah, iya banyak udah ganti. Iya. Alhamdulillah. Ini insya Allah sampai hari kiamat masih ada nih kuliah subuh.
kan generasi kita banyak gitu ya. Makanya alhamdulillah ya guru kita, ketua kita Kiai Idris, regenerasinya cakep ya, dia rolling yang muda-muda tampil dari MC dulu, dari baca selawat apa, kemudian ngisi, ntar naik ya tausiah, ntar itu regenerasi cakep banget. Kalau nggak begitu ribet urusannya ya. Jadi yang kedua kita harap ya mereka itu bisa ngajak pada teman-temannya, saudara-saudaranya untuk hadir, karena ini manfaatnya luar biasa ya. Makanya kita konsekuen. Kalau kata Nabi, la takunu imma'atan, jangan kalian jadi orang latah. Taquluna in ahsanan nas ahsanna, kalau orang berbuat baik ya aku ngikut begitu, kalau orang kagak bener ya aku ngikut juga. Kita harus konsekuen. Kadang-kadang ada yang nanya, besok ente kuliah subuh nggak? Ya besok ane pray dulu, ya gue sama dah begitu ya. Besok saya gue nggak datang, gue juga sama dah nggak datang. Tapi kita harus istiqomah gitu, jangan latah ya. Dia nggak datang, kita mah nggak ada uzur, datang kan begitu. Ini jadi manfaatnya besar buat kita hadir di sini, insya Allah ya. Memang untuk urusan ilmu, urusan hidayah, urusan kebaikan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memang gitu. Kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadits ini, "Mathalu ba'athanillahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir fasaba ardon fakana minha nakiyatun kubilatil ma ba'ambatasil kalawang usbal katsir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fanafallahu bihan nas." Mathalum ma ba'athanallahu bihi minal huda wal ilmi, perumpamaan diutusnya aku oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa petunjuk dan bawa ilmu itu, kamathalil ghaithil kasir, seperti hujan deras, hujan yang lebat. Kata Nabi, atau ardon, maka hujan itu jatuh ke tanah, jatuh ke bumi. Bahkan minha nakiyah, ada bumi itu bumi yang bersih, kubilat, dia nerima air. Jadi air jatuh, kemudian diterima, diserap, pambatas kalal wal usba, maka tumbuh rumput-rumput, ilalang, subur tuh tanah ya. Pambatas kalal wal usbal katsir wa kanat minha ajadib amsakatil ma, ada juga air itu genang, diserap enggak, ngalir juga enggak, jadi setu, rawa begitu. Manfaat, sangat manfaat. Panafallahu bihan nas fasyaribu wasaka wa zara'u, maka dari air yang tergenang itu ya Allah berikan manfaat buat minum, buat pertanian, buat mandi ya. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, kemudian ada juga yang ditimpa air hujan ya, bumi yang lain itu innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an. Ada juga bumi yang qi'an ini akhirnya lembah, yang airnya itu merosot baik ya, diserap enggak, genang juga kagak. La tumsiku ma'an ya, air enggak ditahan gitu. Wala tumbitu kalan, dan enggak menumbuhkan apa-apa, kagak menumbuhkan rumput, ilalang, pohon-pohonan. Ini kata Nabi, badalika mithlu man faqaha fid dinillah wa nafahu ba'athani Allah bih. Ini perumpamaan ya, orang-orang yang diberikan ilmu agama, orang-orang yang mencari ilmu dan mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang dapat mengambil manfaat diutusnya aku oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alimahu alamahu, dan dia mampu mengambil pelajaran dan mengajarkannya ya. Ada juga
mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Yang dengan diutusnya aku kepalanya, artinya dia enggak nerima seperti tadi itu, air yang ngalir terus, walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan dia enggak mendapatkan hidayah petunjuk aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak usah heran kalau masalah kebaikan, masalah hidayah, masalah ilmu memang begitu. Ada hujan yang datang kemudian diserap, tumbuhlah subur. Ya, ada juga nyerep kagak, genang kagak, ngalir baik, tandus, numbuh kagak, nyerep juga kagak, nggak ada manfaatnya. Ya. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bawa hidayah, alhamdulillah. Ya. Cuman nggak semuanya orang terima begitu. Ya. Ada yang nerima, alhamdulillah. Kayak kita ini namanya nerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Padahal jauh banget kita. Kan begitu. Jauh banget tempat diutusnya baginda Rasulullah. Ya. Tapi ya memang begitu, Allah pilih-pilih hambanya tuh ya, luar biasa. Bahkan banyak lebih dekat dengan tempat diutusnya Rasulullah, dilahirkannya Nabi. Bahkan sampai sekarang ya dia nggak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara masalah hidayah Allah, makanya mahal. Makanya syukuri ya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita pupuk nih dalam diri kita begitu. Jangan kita tenang, jangan kita anteng. Apa anteng? Iya. Kita diam aja, kita diam baik. Ya. Bisa hilang, bisa. Kan begitu. Kita kan pilihan Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kan begitu. Jadi kita udah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak semua, banyakan yang kagak. Bagaimana caranya kita memelihara itu? Nabi udah ngajarin sama kita, udah ngeluarkan konsep buat kita. Iman, ya disuruh pertahankan, disuruh perbaharui terus. Nih hadir di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir dalam rangka kita mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu juga begitu juga. Sama seperti hujan yang menyirami bumi, sama orang nyari ilmu juga begitu. Pokoknya setiap kebaikan begitu, karena memang Allah jadikan di dunia ini semuanya sunnatullah serba pasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi memang segala sesuatu Allah jadikan segala sesuatu itu pasang-pasangan. Makanya jangan heran kalau ada orang yang ogah banget sama ngaji, ada enggak? Ada kan begitu. Kagak mau tahu aja. Enggak usah yang jauh, yang dekat sama masjid juga yang kagak ke masjid, ada enggak? Ada. Jawabnya pelan-pelan, Pak. Itu, iya. Iya. Rumahnya dekat banget sama masjid, tapi dia enggak ke masjid misalnya. Ada enggak kira-kira? Ada, padahal ada di rumah misalnya itu, ada itu. Iya. Ada majelis taklim dekat sama dia. Tiap minggu ada majelis taklim. Yang cuek ada nggak? Ada. Dia nggak mau tahu, masa bodoh ah. Misalnya begitu, orang ngaji apa enggak. Kita jangan biarin aja buat mereka begitu. Sebab kata Nabi, asaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Orang yang paling rugi nanti di hari kiamat ketika dia ada kesempatan, waktunya luang untuk menuntut ilmu, tapi dia nggak pergunakan tuh waktu luangnya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang belum kerasa. Ntar
Makanya di sini dikatakan asadun nas hasratan yaumal qiyamah. Paling rugi nanti di hari kiamat orang yang Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu tapi dia nggak pergunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ya. Bukan rugi. Ya, makanya alhamdulillah. Ya walaupun kalau lihat dari fisma dari muka emang ini juga kan Kiai ya. Kiai Haji Bambang tuh. Udah berungsumin dia. Ya. Ya ini juga. Kenapa? Karena mereka menyadari pentingnya kita itu ilmu, pentingnya kita ada dalam majelis-majelis kebaikan. Jangan dianggap remeh. Kenapa? Nanti kita saling memberikan kesaksian yang meringankan, kesaksian kebaikan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Durratus Salaf di sana itu tulisannya itu jelas di sana. Inna ahlal jannah idza dakhalul jannah, ahli surga aja kalau dia masuk surga nanti kemudian ya dia nggak dapetin temennya, dia lihat nggak ada temennya yang dulu satu majelis sama dia. Teman gua kemana ini kagak ada begitu. Padahal dulu suka ngempet aja di pojokan begitu. Kayak Haji Omi misalnya gitu ya. Nyari pojokan. Padahal dulu ngempet aja misalnya gitu di tiang ini kok nggak ada. Itu Allah perintahkan. Dia senanya sama Allah. Dan Allah perintahkan untuk cari sono. Ada ternyata bobon jengkol lagi nongkrong aja misalnya begitu. Masya Allah tabarakallah. Luar biasanya kita ada di dalam majelis kebaikan tuh begitu. Ya, satu sama yang lain diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Apalagi guru-guru kita yang ada di belakang saya ini, Masya Allah, luar biasa. Ntar kalau mereka pada mau jalan ke surga kayak Lukman kita betot baik Pak begitu. Ajak gua nggak lu begitu. Ajak gua nggak lu kan begitu ya. Tuh untungnya kita ada di majelis-majelis ya kebaikan tuh begitu. Makanya istiqomah tadi. Jangan imah. Ya jangan kita latah. Orang datang ya gua datang, orang kagak datang gua kagak datang. Ya, kalau besok lu pergi muludan di sana gua ngikut, kalau lu nggak pergi ya gua kagak ngikut. Jangan begitu. Kata Nabi wattinu anfusakum. Ya, konsekuen kamu. Ya, biar punya pendirian kalau dalam kebaikan. Kenapa? Sebab kalau di sana mah urusannya masing-masing. Ya. Di hadapan Allah di yaumil qiyamah masing-masing amal kita buat kita, betul nggak? Emang kita mau minta dia boro-boro. Bahkan orang banyak yang muflis, kata Nabi kan begitu, artinya bangkrut di sono. Ngapa? Rajin, sholat mah rajin. Gitu. Puasa juga rajin, sedekah juga rajin, tapi ngomongin jelekan orang juga rajin, kan bangkrut dia. Zolim sama orang juga rajin. Bangkrut di sono dia ngadepin Allah. Emang apa? Amalnya dituntut sama orang yang dizolimi. Kan begitu. Udah gitu yuk. Masih ada yang nuntut. Amalnya habis. Akhirnya dosa orang ditimpain ke dia. Nah ini istilahnya. Kalau istilah pepatah mah udah jatuh ya ketiban balok kan begitu. Iya. Nah kita jangan sampai begitu. Ya. Masya Allah tabarakallah. Makanya alhamdulillah Pak. Kita kalau masih ada yang ngasih nasihat, alhamdulillah. Kalau masih ada yang ngomelin, alhamdulillah. Lu kapan lagi lu mengikut ngaji, mengikut ke majelis misalnya begitu? Alhamdulillah. Berarti masih ada yang perhatian sama kita. Kita kan banyak yang lupa. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr di situ. Saling mengingatkan kita. Ya, saling ngasih nasihat karena kita sering lupa. Allah udah perintah ke kita. Allah udah wanti-wanti sama kita dalam Al-Qur'an jelas. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima amalun. Allah perintahkan sama kita agar cari itu buat kehidupan kita ntar. Ya.
buat masa depan kita. Di dunia kita cari yang banyak bekal begitu. Ya mau ziarah haji juga kita kudu nyari bekal, jangan modal nekat, diajak sama orang kagak punya duit mau baik. Orang kalau punya duit kan bawaannya kenyang, kalau kita nggak punya duit lapar mulu kan begitu. Iya, ya hati-hati. Apalagi kalau dia pelit mah, ya Allah. Iyalah. Orang ada yang namanya bakhil, ada yang namanya suhun. Beda tuh Pak. Ya tingkatannya bakhil sama suhun, makanya kan sono. Ya salah satu di antara yang merusak kita, salasun muhlikat itu suhun muto. Bakhil yang ditaati, yang diikutin terus tuh bakhil. Beda. Bakhil dengan suhun tuh beda. Kalau bakhil masih mending, buat dia masih mau juga. Mau pergi kemana-mana, beli lontong, cuman buat dia doang satu, begitu. Gorengan ya atau kan lumayan begitu. Tapi kalau suhun bakhil, ntar juga ada yang ngasih, begitu. Saya mengharap, ntar juga ada yang bagi, begitu. Ya iya, kan bener pas di mobil ada yang bagi kan tuh, kan gua kata juga ada yang bagi, begitu. Iya, itu udah pelitnya kebangetan tuh, usar-usarannya 7 kali di pala begitu model begitu. Iya. Iya. Kalau kata Kiai Mubarok mah dulu begitu. Iya, udah ngopi nggak dikasih buang bininya ampasnya ngapa ntar seduh lagi begitu. Ya Allah, tabarakallah. Jadi kembali, ya. Jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini hidup di dunia cuma transit doang kan begitu, yang akan pada saatnya akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo, jadilah seperti bumi yang menerima air hujan, diserap dan tumbuh. Ya, rumput-rumput, pohon-pohonan subur gitu. Ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bawa hidayah, bawa ilmu, kesempatan bagi kita tuh yang udah dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari guru-guru kita yang setiap minggu kita diberikan. Ya, jangan jadi bumi yang tadi yang tandus, nyerep kagak begitu, ngenang kagak, airnya ngalir aja begitu. Jadi ada kebaikan kita nggak bisa ngambil manfaat. Ada guru yang datang kita nggak bisa ngambil manfaat. Ada mauidhah kita nggak bisa ngambil manfaat. Tuh begitu. Sayang, rugi kita. Masya Allah, rugi. Iya. Ya, kalau begini kan keuntungan kita Masya Allah luar biasa ini, Masya Allah tabarakallah. Sampai lagi kan katanya Nadrul Alim sudah memandang ibadah, mandang orang alim aja ibadah. Guru kita banyak banget di belakang nih, orang alim semua, pandangin Pak, pelototin Pak, gitu-gitu. Ya. Itu baru 1 orang, kalau ini ada 15 orang kita pelototin baik. Tuh. Ibadah kan begitu. Apalagi kalau melototinnya ntar ngasih amplop juga kan begitu ya. 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 Jadi sekali lagi jadilah orang yang beruntung. Ya. Bukan jadi orang yang buntung, orang yang rugi. Ya, walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, enggak ada nilainya, enggak ada apa-apanya. Aku diutus, aku bawa ilmu, aku bawa hidayah, tapi enggak ada apa-apanya dia sama sekali. Tapi itu tadi kembali lagi bahwa segala sesuatu memang di dunia ini ada 2. Ada orang rajin, ada yang malas, ada yang mau, ada yang kagak. Jadi enggak heran begitu. Kita jangan heran. Ya. Kalau kita punya masjid, misalnya begitu jamaahnya itu juga, kita punya taklim itu juga jamaahnya, nggak usah heran karena memang apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demikian adanya begitu. Ya, ya kita berharap bahwa kita, makanya tadi doa disampaikan tuh, ya sama guru kita begitu, bukan hanya buat kita doang, ya. Anak-anak kita, generasi kita sering berdoa, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ini qurrata ain, bola mata, artinya sesuatu yang menyenangkan kita. Begitu. Nah, kesenangan ini kan bukan hanya dalam kehidupan dunia. Buat apa kehidupan dunia senang tapi akhirat blangsak kan begitu.
Kita pengennya di dunia senang, akhirat juga senang. Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Yang kita cari kan begitu. Dunia senang, akhirat juga senang. Bukan sa'idun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Di dunia senang, akhirat blangsat. Nauzubillah. Sampai lagi sakiyun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Dunia blangsak, akhirat blangsakan lagi. Ini kebangetan udah nih. Emang ada? Ya ada, buktinya ini ada konsepnya. Kenapa? Di dunia kagak nyamperin kita, udah miskin-miskinnya, kagak ibadah, sholat kagak, puasa kagak, kan dunia blangsak, akhirat blangsak. Nah kita nggak usah itu, minimal kita sakiyun fid dunya, biarin dah, sa'idun fil akhirah. Begitu. Di dunia kita kurang beruntung, insya Allah di akhirat bahagia, nggak apa-apa. Walaupun urusan dunia kita kurang nggak jadi masalah, kan begitu. Yang penting kita syukur, tetap ibadah, insya Allah di akhirat kita senang. Amin ya robbal. Ini yang kita cari Pak, kan begitu. Yang kita cari ini. Ya makanya minta sama Allah doanya. Saya nggak kurang-kurang minta sama Allah biar supaya kaya begitu. Belum berani saya minta doa miskin, belum berani begitu. Ya Allah hidupkan kami, doa Nabi kan akhir miskinan, Ramadan miskinan, hidupin dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin. Saya belum berani, kalau Ustadz Lukman udah berani kali begitu ya. Ya emang apa? Kagak doa aja udah miskin gitu katanya. Bagi doa. Ya jadi sekali lagi mudah-mudahan yakin insya Allah keberadaan kita setiap Sabtu dan juga majelis-majelis zikir yang lain besar manfaatnya buat kita. Untuk menambah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.